Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada waktu ini, pada saat ini kita masih bisa duduk melakukan ibadah kepada Allah di tempat yang mulia ini. Duduk kita pada malam ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah, menjadi bekal kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antara kemuliaan yang telah Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan ini, bahwa di dalam setiap hari bulan suci Ramadan Allah akan mengabulkan doa-doa daripada hamba-hambanya. Jadi kemuliaan Ramadan, setiap hari Allah membukakan waktu ijabah, dikabulkan doa yang kita ingin panjatkan, yang kita ingin mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami tentang kemuliaan Ramadan ini, sehingga apabila kita meyakini kemuliaan Ramadan ini, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan, akan tak lewat dengan sia-sia Ramadannya dengan tiada berdoa kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, doa dari segi bahasa iaitu tuntut, meminta. Oleh para ulama di dalam usul fiqh disebutkan doa ini iaitu permintaan, tuntutan, permohonan dari orang yang derajatnya di bawah kepada seseorang, zat yang lebih tinggi daripada orang tersebut. Itu dinamakan dengan doa. Tetapi sebaliknya, apabila permohonan, tuntutan dari orang yang tinggi kepada orang yang rendah, itu namanya perintah. Maka kita sebagai hamba, manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hajat kita, banyak kebutuhan kita, banyak yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memohon kepada Allah? Karena juga itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, berdoalah padaku. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih di dalam bulan kemuliaan ini, apalagi nanti ada satu waktu yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar, malam yang luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, di antara doa yang terbaik yang kita minta kepada Allah, yaitu yang pertama, minta ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Ini yang pertama kali yang harus kita minta kepada Allah sebelum meminta permohonan yang lain. Baik sampai waktu kita tanya doa ahli semayang, langsung tak laki dunia apa Allah. Ya Allah nak beri dan berkaya, ya Allah nak beri dan bersukses. Tapi katanya hana ingat dosa-dosa kepada Allah, hana ingat kesalahan yang katanya pubut kepada Allah, hana tak pubut apa yang diperintah oleh Allah, yang gelarang oleh Allah, malah katanya orang yang paling bagah untuk tak pubut. Maka apakah layak seseorang meminta kepada orang yang dia
melakukan kesalahan kepada zat tersebut tidak layak kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka di antara doa yang terbaik yang harus kita laki di dalam doa-doa kita, yang pertama laki ampun ke diri kita sendiri. Menyo mantau nak urung cik laki ampun kepada urung cik yang mantau udip, menancit kepada urung cik kita yang akan meninggal. Mohon ampunan kepada mereka, mereka yang telah melahirkan kita, mereka yang telah mendidik kita, menjadikan kita orang-orang yang sukses. Kon cuma kepada anak min, you mendoa ke urung cik. Getanya urung-urung Tuhan juga kaum muslimin yang kajit kakek-kakek pun pernah nak urung cik getanya. Getanya yang kajit ayah, yang kajit ke kakek, yang kajit ke mamak, ke nenek. Kita juga pernah memiliki orang tua yang kadang urung cik getanya akan meninggal gua kepada Allah. Maka doa dari getanya cik yang harap di urung cik kaum muslimin. Bek cuma getanya tak harap doa dari cucu. Sementara getanya hantom tak berdoa ke urung cik, han akan dimendoa di anak getanya untuk. Masyarul muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Getanya mungkin kali kita berdoa kepada Allah. Di dalam kehidupan banyak permintaan kita kepada Allah. Tapi selama kita meminta kepada Allah, kenapa sih Allah belum mengabulkan doa saya? Kenapa sih permintaan saya tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Apa salah saya? Nyan yang harus kita ingat kaum muslimin. Harus kita cek, introspeksi. Ada apa dengan diri kita sehingga kenapa setiap kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah tidak pernah mengabulkan? Bahkan Allah Ta'ala hantam gejuk yang kita inginkan. Allah Ta'ala hantam kepenuhi hajat-hajat kita. Hudib kita tapi dalam keadaan susah, hantam na ketenangan, padahal harta cukup le bila Allah, tapi ketenangan tidak ada. Kenapa? Maka ini juga harus kita introspeksi kaum muslimin. Doanya kepada para ulama untuk mustajabah ji na syarat. Lagi semayang sih. Karena doanya ibadah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu juga bahagian daripada ibadah. Yang menyo getanya tama doa ba Allah, getanya gebi pahala li Allah. Menyo hana tama doa ba Allah, tanda getanya urang yang sombong, urang yang embung, urang yang kebenci li Allah. Allah hana galak ke urang yang embung. Karena apa kawan? Getanya orang yang diciptakan oleh Allah. Getanya orang yang lemah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha melakukan segala sesuatu yang mampu untuk dilakukan kepada diri getanya. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu hakikatnya sombong. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada orang yang suka berdoa kepadanya. Jadi hal apa tiap ada berdoa kepada Allah. Bahkan Allah cukup galak. Apalagi dalam doa getanya dan melemeh-lemeh. Lagi ibarat anak mit, watai dilaki sesuatu ba urung cik, kiban dimerengek. Kiban dilaki dengan penuh pengharapan, penuh keinginan. Menan guna dalam doa getanya. Baik mendoa atai mekalih doa, ya Allah napa ampun dosa, amin. Berangkat lagi. Hana membacut perasaan getanya mengharapkan dikabulkan permintaan getanya oleh Allah. Coba watai getanya dalam keadaan kesusahan. Watai gebi musibah li Allah, watai gebi bala li Allah. Kiban tama doa, na sama tama doa dengan urau biasa. Han sama. Pakan karena watai orang musibah, watai orang kena bencana, getanya butuh kepada Allah. Cuma orang-orang lain hana butuh ke Allah. Bahkan di setiap hari pun, walaupun hana musibah, walaupun hana bencana, getanya butuh kepada Allah. Maka jadikan doa getanya doa yang betul-betul penuh pengharapan semata-mata karena Allah. Dan takut seandainya Allah hana getung doa getanya kaum muslimin. Maka harusnya syarat-syarat untuk dikabulkan doa, benar adab dalam berdoa. Baik berdoa asal kali berdoa, tapi adab-adab dalam berdoa pun hana kita tunaikan. Yang hana berharap kaum muslimin doa getanya akan dikabulkan oleh Allah. Hek tama doa ta peru imata tadli. Tengah malam pun han akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tabatuk yang paling penting, ketika kita berdoa, bekna penghalang dari diri kitanya untuk diijabah doa kitanya oleh Allah. Hilangkan penghalang tersebut. Toh cuma penghalangnya. Maka disebutkan oleh para ulama di antara penghalang-penghalang doa, iaitu le kitanya na harta-harta yang haram kaum muslimin. Tak miliki harta yang haram, tak pajuh makanan yang haram, tajib minuman yang haram, tak pakai makanan yang haram.
kehidupan katanya dipenuhi oleh harta-harta yang haram, tidak akan Allah Ta'ala kabulkan doa katanya. Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik kaum muslimin. Dalam hadis Nabi disebutkan sebuah kisah seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan musafir. Disebutkan menyo dalam keadaan perjalanan musafir, nyo salah satu waktu yang mustajabah doa. Dan urang agamnya dalam keadaan yang gopnya, dalam keadaan cukup hanagat, baje dalam keadaan lusuh, baje yang compan-camping. Kemudian gema doa ba Allah, gaangkut jaro manyang-manyang. Ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal syarat-syarat untuk kekabulkan doa kana ba urangnya. Pertama gopnya musafir, yang kedua dalam keadaan gepehinaro di hadapan Allah, yang ketiga angkat jaro tanda gopnya butuh taat ke Allah. Tapi hana kabulkan oleh Allah. Pakon makanan gopnya makanan yang haram, minuman gopnya minuman yang haram, pakaian gopnya pakaian yang haram. Allah tidak mengabulkan doa orang tersebut. Ino tak fikir lon engku hana makanan haram, lon engku hana lonjit minuman haram, hana lon pakai pakaian haram. Memang hana tapajuh bui yang haram, memang hana tajib khamar yang haram, memang hana tapakai baju gop yang tacu atau yang haram. Tapi makanan, minuman, pakaian katanya, rumah katanya, segala fasilitas yang nak tempat katanya, cuba fikir kiban cara tak peroleh apa dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Katanya mandum, mungkin na pekerjaan, na profesi masing-masing. Coba tak cek tengku. Bek tak tuduh kau, bek tak tuduh si fulan pajuh peng haram, bek tak tuduh si fulan ada yang haram. Masing-masing ingat kita kerja sebagai apa? Menyuta kerja dumno but katanya, dumno pangkat katanya, dumno gaji. Tapi jino tak kalah. Kenyataan urang-urang yang kerja pangkat biasa tapi luar biasa gaji ji. Pat icok wallahu alam bisawab. Tanda-tanda bahawa letat urang-urang yang terlalu cinta, tamak ke dunia sehingga menghalalkan segala cara apapun untuk mendapatkan hartanya walaupun dengan cara-cara yang haram. Sehingga itu bilang babah zamannya nengku, jangankan ada yang halal, yang haram payah nak minta. Maka tak minta yang haram mentau, mata yang halal cika payah. Yang tanda-tanda haba katanya akan menjadi perkataan-perkataan yang kufur kepada Allah. Padahal Allah gayu tuntut katanya minta harta-harta yang halal. Minta peng-peng yang halal, yang akan tapua ke keluarga, yang akan tajuk ke anak katanya. Dipajuh makanannya le anak katanya, le rumah katanya, le keluarga katanya. Menyo peng-peng dari peng yang haram. Kekali Rasulullah, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulabi. Tiap-tiap tubuh jasad yang timoh daripada barang yang haram, maka api neraka lebih layak kepada jasad tersebut. Katanya akan disiksa tengku. Kiban cara demak untuk mudah tak ingat toh peng yang haram. Mudah mentong tak ke. Ya, untuk tak cek peng yang haramnya, peng yang waktu itu yang legak pandai pengnya, hantar kerja pegah. Yang berarti peng yang na sesuatu kan diperoleh dengan cara yang halal. Nyubah bahasa jino peng panas, wang panas. Macam-macam tu nama istilah haji. Pokok ji peng yang memang waktu katanya itu yang legak. Hai pandai peng ronu. Alah, hantar pegah pandai pengnya. Pakon malai. Hana orang yang berani, yang jak pegah hasil peng haram, jak pegah bagop. Pandai peng, nah hasil mekat pandai peng, mekat ganja. Hana orang yang pegah lagi yang ketom. Kenapa kon malai dengan manusia? Temah hana malai dengan Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama yang harus katanya ingat. Ketika ingin katanya dimustajabahkan doa katanya, bersihkan harta katanya. Kembalikan harta tersebut kepada yang berhak, kepada Baitul Mal punya memang harta-harta yang haram. Yang kedua, jangan menzalimi orang yang lain. Bek zalim nengku ke orang lain. Bek but katanya tutah gop, bek but katanya sengsara gop, bek but katanya menyakiti orang yang lain. Bek tak fikir katanya hana zalim nengku. Cukuplah kezaliman yang tak pubut. Zalim ke diri sendiri, zalim ke perumah, zalim ke anak, zalim ke keluarga, zalim ke seluruh masyarakat. Contoh zalim yang paling ubid katanya tajak masjid, tak puduk salat nah.
Bantajak pun tak kalau kau penuh selap gop. Tak gidong-gidong selap gop. Kiban cara selap daya buku. Sehingga rela menginjak-injak sendal orang lain. Itu zalim. Apalagi ketanya buat bantawa semayang. Tapi leh tu selap yang paling lagak. Bunuh tajak selap swallow. Oh tahu selap yang paling lagak yang kita pakai orang raya tu. Yang nak payah belah oleh tu. Yang lebih zalim dah. Kai kamu ada yang pun bunuh. Pajuh ada yang harum. Pakai ada yang harum. Dan menzalimi orang yang lain kaum muslimin. Maka menyolam keadaan zalim, ada dan berdoa ba Allah takli ba Allah, han kabulkan doa katanya kaum muslimin walaupun di dalam bulan yang mulianya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ehno ke mantong ceramah singkat pada malamnya, mudah-mudahan bermanfaat. Menyuna kata-kata yang salah dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.